Nah, oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang menjawab ya. Makanya on mic aja nggak apa-apa ya, biar bisa menjawab kalau ditanya. Biar enggak gulung-gusuh nanti terurusuhan ketika itu, aduh nyalain mic dan lain sebagainya, susah kalau gitu mah ya. Jadi on mic aja nggak apa-apa, ribut juga gandeng juga lah. Asal jangan diam di pinggir jalan aja, nanti kedengarnya suara knalpot bukan suara kalian. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang KMB atau konferensi meja bundar ya. Kalau di bahasa Sundakeun berarti konferensi meja buleud. Nah, dalam KMB ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya adalah latar belakang dari KMB sampai dengan yang lain-lainnya. Nah, pihak Belanda sendiri itu mengakui kedaulatan Indonesia itu lewat KMB ini, konferensi meja buleud. Konferensi meja bundar ya. Jadi itu pada awalnya kan Indonesia itu setelah merdeka memproklamasikan dirinya negara ini pada tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak langsung merdeka. Melainkan tetap mendapatkan kecaman-kecaman dari negara luar, bahkan dari dalam negeri sendiri. Itu dengan adanya disintegrasi bangsa. Itu di sejarah Indonesia ya, kalau nggak salah ya, disintegrasi bangsa ya. Nah, itu ada kecaman-kecaman. Kalau dari pihak luar itu dinamakan dengan gangguan kemerdekaan ya, alias perang mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan dalam menghadapi negara sendiri, orang-orang dari negeri sendiri yang melakukan pemberontakan itu disebut dengan disintegrasi bangsa. Gitu. Bapak di sini udah bikin modul sendiri ya, kalau mau boleh kalian untuk minta ke Bapak modulnya. Ini kebetulan Bapak kan lagi PPG lagi sekarang, jadi dituntut untuk membuat modul. Kebetulan modulnya cocok dengan materi yang akan kita bahas sekarang ya, yaitu tentang disintegrasi bangsa. Bapak share screen ya. Nah, mana tunggu sebentar ya. Oke. Nah, sudah atuh. Sudah kelihatan ya. Nah, ini modul pembelajaran kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bentar, Bapak mau ini dulu. Biar kelihatan semuanya, Bapak gedein dulu layarnya di sini, oke. Ya. Kembalinya ke Republik Indonesia ya. Jadi Indonesia itu dulu setelah kemerdekaan itu masih digerogoti oleh datangnya bangsa Belanda ke Indonesia dengan dibonceng oleh Nika atau Apne ya, ada Nika gitu. Jadi pada waktu itu Jepang menyerah kepada sekutu ya pada tahun 1945 sehingga dalam perjanjian penyerahan dirinya itu tanpa syarat Jepang itu menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak sekutu termasuk daerah-daerah yang dikuasainya. Berarti Indonesia pun juga pada waktu itu diserahkan kepada sekutu. Namun sekutu ini mempunyai misi tersendiri karena yang termasuk sekutu itu adalah di dalamnya itu ada Belanda ya, sehingga negara Belanda itu mengharapkan bahwa Indonesia itu oleh sekutu dikembalikan kepada Belanda dan memang seperti itu. Jadi Belanda itu sedang menerima peralihan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu, dari sekutu ke Belanda. Sehingga pada waktu itu datanglah orang-orang Belanda kembali ke Indonesia. Nah, dalam masalah tersebut ternyata dalam konflik antara Indonesia dan Belanda ini terjadi beberapa perundingan. Di antaranya ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, ada perundingan Royen, ya, dan terakhir adalah konferensi meja bundar. Cuma yang namanya Belanda pada waktu itu ya sama saja seperti negara penjajah yang lainnya, yaitu kau yang memulai, kau yang mengakhiri, gitu. Kau yang berjanji, kau yang mengkhianati pada waktu itu. Itulah yang dilakukan oleh Belanda pada waktu itu, gitu. Nah ini ya
kelihatan di sini timeline-nya, boleh ditulis timeline-nya kalau mau ditulis ya. Ini timeline-nya dari mulai 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 15 September 1945 Belanda datang kembali ke Indonesia bersama dengan sekutu. Itu. Lalu pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda pertama. Apa yang diingkari oleh Belanda pada waktu itu? Yaitu adalah pelanggaran perjanjian Linggarjati. Nah, ditulis sama kalian ya, nanti cari isi dari perjanjian Linggarjati. Ditulis ya, itu buat tugas, awas. Isi dari perjanjian Linggarjati. Lalu pada tanggal 18 Desember 1948 terjadi agresi militer Belanda II. Nah, ini terjadi pelanggaran lagi oleh Belanda, yaitu mengkhianati dari pelanggaran perjanjian Renville. Nah, intinya perjanjian Renville. Ditulis apa isi dari perjanjian Renville, sama kalian cari ya isinya ya. Nah, sedangkan pada 4 April 1949 terjadilah yang namanya perundingan Rum Royen ya. Rum Royen ini diambil dari nama delegasi Indonesia dan Belanda pada waktu itu. Ada yang bernama Royen, ada yang bernama Muhammad Rum pada waktu itu, sehingga diambillah namanya itu adalah Rum Royen, perjanjian Rum Royen gitu. Nah, dalam perjanjian Rum Royen inilah disepakati bahwa akan diadakannya suatu apa tuh namanya? Suatu kesepakatan untuk penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, yaitu pada perjanjian konferensi meja bundar. Itu. Paham sampai sini? Paham? Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Yang paham hanya beberapa orang karena yang lainnya mic-nya di-off-kan ya. Makanya di-on-kan aja mic-nya daripada susah nanti ya on off ya. Di-on-kan saja mic-nya. Nggak apa-apa. Saya malah gandeng-gandeng. Saya menyukai kelas yang ribut dan rame daripada kelas yang sepi kayak di kuburan. Kan saya mah mengajarnya juga penduduk Indonesia, bukan kuburan Indonesia ya, yang pada diam aja. Aduh. Itu ya. Nah, lanjut. Ketika terjadi perjanjian yang pertama Linggarjati itu dilakukan di Indonesia di daerah Subang, Linggarjati ya. Sedangkan yang kedua terjadi perjanjian Renville itu dilakukan di atas kapal Renville, USS Renville milik Amerika Serikat. Nih, coba sekarang saya ada pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih nilai cepet nih tambahannya ya. Cepet ya, wah tambahannya cepet ya. 100 tambahan oke nilainya oke. Mantap. Ya. Kenapa konferensi meja bundar atau KMB itu dilakukan di Den Haag, sedangkan Den Haag itu adalah negara Belanda? Why? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dilakukannya di Belanda? Kenapa nggak di Cijok-jok gitu ya dilakukannya, atau di negara yang lain yang lebih netral, di Australia mungkin atau di India tuh? Tapi kenapa harus di Belanda? Sedangkan Belanda itu kan yang mau berundingnya dengan Indonesia pada waktu itu. Coba ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab saya kasih tambahan nilai 100. Bagus, saya mau 100. Kenapa dilakukan KMB itu di Belanda alias di Den Haag? Kenaon dah. Boleh, sok silakan. Yang bisa silakan dijawab. Mangga, saya kasih waktu lah sekitar berapa menit ya? 3 menit lah. Kalau 3 menit gak ada yang jawab, saya kurangi nilainya, bukan 100 poinnya. Saya kurangi jadi 80 ya. 6 menit gak ada yang jawab, saya kurangi lagi jadi 50 ya. 7 menit gak ada yang jawab, berdoa. Nilainya oke. Sok, silahkan. Ada yang bisa nggak menjawab? Kenapa harus di Den Haag Belanda? Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak di Amerika, di India atau negara lain lah? Kenapa nggak di Kutub Utara sekalian gitu? Perjanjiannya dilakukannya. Tapi kenapa harus di Belanda? Coba. Yo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mei, bisa jawab Mei? Rida mungkin bisa jawab. Rida ini siswi yang berprestasi dengan banyaknya piala di belakang. Cici mungkin Cici.
Cici ini kemana ya mukanya nggak kelihatan, itu kasurnya aja yang kelihatan Cici. Sopi ini tarangnya aja Sopi kelihatan ini. Mungkin mau menjawab Sopi? Boleh? Waduh kok jadi lalangit katinggalina si Sopi naka mana itu? Najwa ya itu raknya doang yang kelihatan, mukanya nggak kelihatan itu Najwa. Padahal saya pengen lihat hidungnya itu yang demes. Rara, wah Rara ini kelihatan. Rara mau mencoba menjawab, Rara boleh? Kenapa di Belanda Enggak. Rara? Enggak, wah, kenapa enggak? Itu biasanya Rara ini aktif. Diana mungkin Enggak mau tahu. menjawab Diana. Diana mau Enggak. menjawab? Oh enggak juga. Tari ini kemana Tari ya? Pakai kerudung kok lama banget Tari ya? Enggak on cam ini dari tadi ya. Indira mau menjawab? Indira boleh Indira? On cam dong Indira. Aduh, gak kelihatan wajah cantiknya Indira itu kalau off cam. Arijal mungkin mau jawab nggak Arijal? Boleh mau jawab? Nggak Gimana? pas aja. Aduh, kenapa seperti itu ya? Dian mungkin kelihatannya Dian mau menjawab ini seperti berpikir begitu. Enggak juga. Waduh, enggak juga. Silpa, Silpa mungkin sudah jangan memikirkan terus Yusuf, Silpa. Coba dijawab aja ini pertanyaannya Silpa gimana? Mau mencoba menjawab Silpa? Enggak juga. Oh ya udah, gogodeg aja ya. Guntur mungkin itu masa kalah sama rambutnya itu sinyalnya udah bagus kayaknya kalau rambutnya seperti itu menangkap sinyal-sinyal internetnya itu ya. Gak ada yang mau jawab? Gak ada? Gak ada yang mau jawab? Kenapa di Nah, Belanda? Ya, gak ada. Oke, kalau nggak ada saya jawab sendiri lah. Saya mau baik ya orangnya. Saya yang bertanya, saya yang menjawab ya. Gak apa-apa. Jangan asalkan jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari lah. Kalau saya mah bertanya dan menjawab sendiri lah. Saya pada pinter lah, baik lah. Liur, minum lah. Ya, kenapa di Belanda? Coba kalian pikirkan, bayangkan Belanda pada waktu itu, tahun 1949, mau tahun 1950. Negara Belanda adalah suatu negara berbentuk kerajaan yang berdaulat karena sudah diakui oleh negara-negara yang lainnya kan Belanda itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara infrastruktur Belanda itu lebih mumpuni dibandingkan Indonesia. Dibandingkan negara-negara lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan konflik Indonesia Belanda. Fasilitasnya, sarana prasarananya Belanda itu lebih mumpuni. Yang ketiga, pada waktu itu dijanjikan bahwa Indonesia itu akan menerima kedaulatan penuh dari Belanda. Sehingga Indonesia juga perlu adanya pengakuan dari negara-negara lain selain Belanda. Nah, kalau dilakukan di Belanda, otomatis Belanda itu akan diketahui oleh negara yang lainnya bahwa Indonesia itu sudah berdaulat diberikan oleh Belanda. Jadi itu alasannya kenapa Indonesia menyetujui si perjanjian itu dilakukan di negara Belanda, tepatnya di kota Den Haag itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak dapat dimengerti alasannya? Kalau Mengerti, dapat Pak. mengerti yakin, mengerti Mengerti, ini yakin. Pak. Oh siap kalau mengerti. Terima kasih. Ya. Nah, yang selanjutnya setelah terjadinya perjanjian KMB ini, ternyata Indonesia ini tidak serta-merta menjadi merdeka, menjadi negara berdaulat penuh, tetapi menjadi negara serikat. Pada waktu itu negara bagian yang dimaksud negara serikat itu. Gitu. Jadi negara bagian dari Belanda. Gitu. Jadi negara bagiannya bukan negara kesatuan Republik Indonesia, melakukan negara serikat. Itu ya. Kita kembali lagi ke KMB ya, setelah KMB baru kita bahas negara serikat ya. Nah, ini dibaca boleh konferensi meja benar atau KMB. Pada tahun 1942, nah, Jepang berhasil membuat Belanda menyerah yang berdampak pada wilayah Indonesia diambil alih oleh Jepang. Itu tahun 1942. Namun pada pertengahan 1945, pihak sekutu pada waktu itu kembali lagi ke Indonesia dengan membawa Belanda. Seperti yang tadi saya ceritakan ya. Dan akhirnya pada tanggal 15 September 1945 Belanda benar-benar datang ke Indonesia. Dengan tujuannya apa? Mempersiapkan penyerahan wilayah Indonesia dari sekutu. Gitu. Jadi Belanda itu menganggap bahwa Indonesia itu masih bagian dari Belanda pada waktu itu yang direbut oleh Jepang gitu ya. Nah,
Dari beberapa perundingan dan perjanjian yang telah dilakukan antara pihak Indonesia dengan Belanda, sepertinya ini Belanda tidak mempunyai itikad yang baik untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan Belanda itu melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Di antaranya perjanjian Linggarjati. Itu dilanggar dengan adanya peristiwa agresi militer ke-1 yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, perjanjian Renville. Jadi untuk mengakhiri agresi militer Belanda 1 itu dilakukanlah perjanjian Renville yang mana Belanda itu mengakui Indonesia hanya beberapa wilayah saja. Jadi Indonesia itu wilayahnya kecil, hanya dari beberapa daerah di Pulau Jawa gitu ya dari hasil perjanjian Renville ini. Tetapi Belanda kembali lagi melanggar perjanjian Renville ini, yaitu pada tanggal 18 Desember 1948 dengan diadakannya peristiwa agresi militer Belanda 2, menyerang lagi Belanda kepada Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 28 November 1949, PBB pada waktu itu ya, PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Jangan pakai T ya, bangsa-bangsa aja ya. Itu menuntut Belanda untuk mengembalikan para tokoh-tokoh petinggi Republik Indonesia yang diculik oleh Belanda, termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu ada Haji Agus Salim dan beberapa orang lagi ya itu di sana. Kembalikan orang-orang Indonesia itu, bebaskan kembali. Dan PBB juga menyarankan untuk diadakan perundingan yang membahas konflik Indonesia Belanda gitu. Maka pada tanggal 4 April 1949 itu dilakukanlah perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda dengan nama perundingan Rum-Royen. Tadi udah dijelaskan sedikit di awal. Perundingan Rum-Royen yaitu perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yang mana pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan dari Belanda itu diwakili oleh Herman van Rooyen, sehingga perjanjian itu dinamakanlah perjanjian Rum-Royen. Gitu. Mungkin kalau misalkan perjanjian yang Indonesia diwakilinya oleh Dudung, mungkin jadi Dudung Royen itu namanya, ya, bukan Rum-Royen lagi. Atau diwakili oleh Guntur misalkan dari Indonesia, si Rara dari Belanda jadi perjanjian Guntur Rara mungkin itu namanya seperti itu. Tapi pada waktu itu Guntur sama Rara belum ada ya, masih dalam proses, mungkin ibu orang tua Guntur sama Rara juga itu masih belum ada ya pada tahun 1949 mungkin ya, mungkin atau masih pada kecil orang tuanya juga gitu. Baru ada kalau kakek neneknya mungkin sudah ada ya. Itu. Nah, dari perundingan Rum-Royen ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya adalah persetujuan diadakannya konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi meja bulat nih, ini konferensi meja bulat ya. Padahal mah teu bulat, meja nama ada opal siga kapsul tuh. Oh. Ya. Diadakan KMB di Den Haag, Belanda. Disetujuinya dari hasil Rum-Royen tersebut. Dan pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu kembali ke Yogyakarta dan penerapan gencatan senjata. Jadi diadakan lagi penyelesaian perang, tidak ada perang lagi sampai adanya KMB atau konferensi meja bundar. Nah, itu ya. Sehingga pihak Indonesia pun juga pada waktu itu Presiden Soekarno langsung memerintahkan kepada para laskar-laskar perjuang itu untuk menghentikan peperangan, gencatan senjata. Di Jawa itu diberlakukan mulai tanggal 11 Agustus 1949 dan di Sumatera itu mulai 15 Agustus 1949. Gitu. Selain itu untuk menyambut KMB juga ini Soekarno itu mengadakan rapat untuk membahas delegasi siapa aja yang akan dikirim ke Den Haag Belanda untuk melakukan perundingan meja bundar pada waktu itu. Gitu ya. Dibahas siapa aja orangnya. Pertama, tokohnya itu adalah Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta itu sebagai ketuanya pada waktu itu ya. Ketua dari delegasi Indonesia
Jadi beberapa orang ya. Lalu Ali Sastro Amijoyo pada waktu itu menjadi wakilnya kalau nggak salah ya. Lalu ini Muhammad Rum ikut kembali dalam konferensi meja bundar. Muhammad Rum ya katanya kangen pengen kembali lagi di sana dengan Herman van Rooyen. Jadi ikut lagi dalam konferensi meja bundar gitu ya. Terus Dr. Supomo, Dr. J. Leimena, Insinyur Juanda, Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, lalu Sumitro Joyo Hadikusumo dan Abdul Karim Pringgodigdo, lalu TB Simatupang dan Mr. Muwardi pada waktu itu yang ditunjuk untuk pergi ke Belanda melakukan konferensi meja bundar pada waktu itu. Nah, pada perundingan KMB ini Belanda diwakili oleh sebuah badan yang bernama BFO. Jadi bukan langsung dari kerajaan Belanda, tapi ada BFO. BFO itu singkatan dari Vision Comes for Federal Overleague. Itu ya, bacanya kudu gitu ya, awas bari muncrat. Vision Comes for Federal Overleague. Nah, BFO ini adalah sebuah badan yang dibuat oleh kerajaan Belanda. Itu berdasarkan dari siapa yang mengusulkannya pembentukan BMO ini? Orang Indonesia sebetulnya. Siapa dia? Dia itu adalah Ida Agung Gede Agung, itu namanya Ida Agung Gede Agung gitu. Diusulkan ada BFO. Jadi BFO ini tugasnya adalah mewakili negara kepulauan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kan Indonesia itu oleh Belanda dijadikannya negara-negara bagian ya. Itu di Indonesia itu dijadikannya negara-negara bagian, bukan negara kesatuan Indonesia seperti sekarang, di mana setiap pulau itu bersatu kan, Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali, Timur, Nusa Tenggara Timur, lalu ada Nusa Tenggara Barat, ada Pulau Madura dan lain sebagainya itu bersatu. Kalau sekarang kan jadi negara Indonesia, Republik Kesatuan Indonesia. Nah kalau oleh Belanda itu dibuat per pulau. Jadi oleh Belanda itu ada negeri Sumatera, ada negeri Kalimantan, bahkan di Kalimantan dan Sumatera itu dibagi-bagi lagi per daerah lagi. Sehingga pada waktu itu dibentuklah suatu BFO. Ya, singkatan dari Business Council of Federal Overleague. Itu ya. Tugasnya itu adalah untuk mewakili dari setiap pulau-pulau itu di konsulat Belanda gitu. Jadi ketika ada KMB pun juga ini BFO ini ada datang. Siapa yang datangnya? Orang Indonesia tentunya yang bernama Ida Agung Gede, Ida Anak Agung Gede Agung. Hese ngaranna teh nya ongko anak Agung, Gede Agung deh. Gitulah pokoknya nama. Nah, terus selain Ida Agung Gede Agung siapa lagi yang menjadi wakil dari BFO? Yaitu adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Gitu. Selain itu pun juga dari Belanda pun juga, kerajaan Belanda sendiri itu ada wakil juga jadi delegasi yaitu Mr. Van Marsheven ya, itu sebagai ketua delegasi dari Belandanya ya. Mr. Van Marsheven ya. Dan ada beberapa orang lagi ya itu. Nah ini suasana dari KMB itu seperti ini ya, konferensi meja bundar. Sebetulnya nggak bundar-bundar juga sih mejanya ya. Ini lebih cenderungnya kepada seperti obat kapsul ini ya bentuknya itu. Opal mungkin ya. Tapi kenapa dinamakannya konferensi meja bundar ya? Padahal nggak bulat ini mejanya ya. Nggak apa-apa lah, itu hanya sebuah istilah saja ya. Rara, terus Guntur, Tari, Najwa, Elia, dan Indira dibuka atau kameranya. Biar Bapak bisa lihat wajah ganteng dan cantiknya. Siapa tahu kita berjodoh. Parah. Nah, selain perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan juga dari BFO, itu ada perwakilan dari UNCI. Siapa itu UNCI? UNCI ini adalah komisi lanjutan yang bertugas untuk mengawasi penyerahan wilayah Indonesia ke pemerintah Republik Indonesia dan melapor secara rutin ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi UNCI ini ada 3 negara ya pada waktu itu dibentuk setelah komisi 3 negara baru dibentuklah UNCI. Ini adalah sebagai badan pengawas sebetulnya UNCI itu. Pengawas siapa? Pengawas dalam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia gitu ya. UNCI itu singkatan dari United Nations Commissioner for Indonesia.
Ya, itu. Tuh ada tuh di sana tuh ya, tuh. Ini nih singkatan UNCI. United Nations Commissioner for Indonesia. Harus begitu ngomongnya ya, biar kayak orang Belanda. Nah, itu ya. Nah, akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 diadakanlah konferensi meja bundar di Den Haag. Terlaksanalah itu konferensi meja bundar. Berakhir pada tanggal 2 November 1949. Tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dan mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda. Akhirnya disepakatilah beberapa poin penting pada KMB itu. Pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bukan Republik Kesatuan, tapi Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia itu posisinya sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Bukan negara merdeka yang mandiri sendiri, bukan pada waktu itu. Ya. Lalu yang kedua, RIS menerima kedaulatan atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Jadi rancangan konstitusi ini sudah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Jadi RIS itu di bawah, intinya RIS itu harus mempunyai pemerintahan sendiri, tetapi mempunyai pemerintahan pusat, yaitu kerajaan Belanda pada waktu itu. Gitu. Wah, Rida nih dimatikan juga nih. Keturuk tuh handphonenya, kameranya. Ya. Gitu. Terus kedaulatan akan diserahkan selamat-selamatnya pada 30 Desember 1949. Gitu. Jadi 30 Desember 1949 akhir tahun kedaulatan juga diserahkannya oleh Belanda itu, dan bukan negara kesatuan Republik Indonesia tetapi Republik Indonesia Serikat, negara bagian. Jadi Belanda itu pada waktu KMB ini masih menganggap apa tuh ya istilahnya, lebar lah. Kalau orang Sunda bilang masih lebar, sayang. Karena Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang banyak sehingga tidak mau merelakan Indonesia begitu saja, masih ingin menguasai Indonesia. Makanya diakuinya bukan sebagai Republik Kesatuan Indonesia, tetapi Republik Indonesia Serikat, bagian dari kerajaan Belanda. Nah, akhirnya ditulislah suatu hasil dari KMB itu adalah seperti ini, ada 5 poin ya. Boleh ditulis ya, sambil ditulis boleh ya. Itu 5 poin dari KMB ya. Pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia tanpa syarat. Kedua, Indonesia berbentuk negeri serikat. Indonesia berbentuk negeri serikat dan merupakan bagian dari Uni Indonesia Belanda. Jadi masih bagian dari kerajaan Belanda. Gitu. Yang ketiga, segala hak dan kewajiban Belanda di Indonesia itu diserahkan dan dibebankan kepada Indonesia. Jadi Belanda itu memberikan hutang kepada Indonesia. Semua yang sudah dikeluarkan oleh Belanda dari semenjak datang ke Indonesia, menjajah Indonesia, itu dianggapnya hutang dan harus dibayar oleh Indonesia. Sebetulnya itu gak masuk akal. Coba bayangkan, Indonesia menjajah Indonesia, membunuh orang-orang Indonesia. Dan yang membiayai pembunuhan itu adalah harus orang Indonesia sendiri. Karena Belanda membebankan itu sebagai hutang kepada Indonesia. Kebayang nggak? Kebayang nggak sama kalian? Liar atau panan? Ya nggak? Benar nggak tuh? Mereka orang-orang Belanda itu kan memerangi Indonesia kan? Westerling. Tahu cerita Westerling? Yang membunuh banyak orang di Kalimantan, di mana itu? Ya, ada bahkan disimpan, dijadikan film itu. The Oz itu judul filmnya itu. Ada itu. The Oz ya itu. Itu kekejaman Westerling, dan kekejaman Westerling itu senjata yang dipergunakan oleh Westerling, peluru-peluru yang dipakai untuk membunuh orang-orang Indonesia oleh Westerling dan teman-temannya itu harus dibayar oleh orang Indonesia sendiri berdasarkan hasil dari KMB ini. Gelo atuh. Benar tuh? Itu ya. Nah,
Lalu yang keempat, Indonesia dan Belanda akan mengadakan perjanjian ekonomi, keuangan, dan kebudayaan. Ada perjanjian ekonomi juga di sini dengan Belanda ya. Dan yang kelima, yang terakhir ini masalah Irian Barat, Papua, Papua Nugini. Bukan Papua Nugini ya, Papua Barat mungkin ya, gitu. Irian Jaya lah kalau dulu itu namanya. Soekarno memberikan nama Irian Jaya. Ada latar belakang dari penamaan Irian Jaya itu. Itu suatu singkatan sebetulnya Irian Jaya itu. Mungkin kalian nggak tahu ya Irian. Itu mempunyai arti. Ada yang tahu nggak artinya Irian Jaya? Irian aja. Nggak ada yang tahu arti dari Irian. Itu singkatan. Singkatan dari ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nederland itu Belanda. Jadi diberilah nama Irian Jaya. Jaya itu berarti berjaya. Nah, Irian Barat atau Irian Jaya ini oleh Belanda ditahan penyerahannya kepada Indonesia. Gitu. Nanti ini mah dikasihinnya lah kata Belanda teh. Nanti dikasihinnya, jangan sekarang katanya. 1 tahun kemudian. Tapi masalahnya setelah 1 tahun itu Belanda itu belum juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Kenapa? Karena Belanda menyadari bahwa Irian Barat itu kaya sekali dengan sumber daya alam. Sampai sekarang atau lihat Irian Barat. Walaupun pembangunannya ke sana belum rata, tapi sumber daya alamnya sangat tinggi sekali atau sangat banyak. Freeport itu menghasilkan berapa rupiah dalam 1 hari. Yang salahnya orang-orang Indonesia sekarang juga itu dikelolanya oleh Amerika ya, belum oleh orang Indonesia sepenuhnya ya. Sayang kan ya sebetulnya. Bahkan dari Freeport itu konon katanya si tanah hasil pengerukannya itu yang udah dicucinya, yang udah diambil emasnya, tanahnya itu masih dibeli juga oleh Korea Selatan. Oleh orang-orang Korea Selatan itu masih dibeli. Kenapa? Karena kalau dicuci lagi itu katanya masih banyak mengandung emas. Makanya dibawa ke Korea Selatan itu sisa-sisa tanah dari Freeport itu, gitu. Ya, itu ya. Itulah dari hasil KMB. Nah, ini KMB ya, konferensi meja bulat. Nah, ini penandatanganannya. Ini yang sebelah sini yang pakai kacamata itu adalah Muhammad Hatta ya. Ini. Nah, ini penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat yang dilakukan tanggal 27 Desember 1949. Nah, penandatanganan naskah ini dilakukan di 2 tempat terpisah. Jadi Ratu Juliana pada waktu itu yang merupakan Ratu Belanda tidak datang ke tempat konferensi meja bundar itu diselenggarakan, nggak tahu alasannya apa ya. Tetapi Ratu Juliana itu menandatangani di tempat yang berbeda, sedangkan di tempat KMB-nya itu sendiri ditandatangani oleh Perdana Menterinya yang bernama Dr. William Dress, dan dari Republik Indonesia Serikat pada waktu itu dilakukan oleh Menteri Seberang Lautan Sasen ya, pada waktu itu namanya Mr. Asen atau Sasen, dan ketua delegasi Indonesia yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Sementara pada waktu itu di tempat yang berbeda yaitu di Jakarta terjadi penyerahan kedaulatan juga dari siapa itu Soekarno ya ke siapa itu namanya? Bahwa ya tatilah. Itulah pokoknya ya. Bolehlah kalian cari, Bapak lupa ya. Itu terjadi penyerahan kedaulatan. Republik Indonesia itu diserahkan pemimpinannya dari Soekarno kepada yang lain. Sedangkan Soekarno sendiri itu menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Jadi dalam Republik Indonesia Serikat itu sendiri ada suatu negara yang dinamakan dengan Republik Indonesia. Karena Republik Indonesia Serikat ini adalah kesatuan negara bagian dari Belanda, dan di dalam negara bagian itu ada salah satu daerahnya bernama Republik Indonesia. Gitu hasil KMB itu. Ya. Nah, sampai sana dapat dipahami tidak sampai sana? Ada pertanyaan dulu enggak? Sok boleh lah. Bapak capek ini ngocoblak terus dari tadi atuh.
Sok, ada pertanyaan dulu nggak bagian kalian yang bertanya lah atau mau berpendapat boleh apalah atau kita bertukar informasi saja ya. Sok, boleh lah. Bapak minum dulu ya. Tuh, Pak Cikal di pinggir Bapak itu lagi ngajarnya harewosan. Bapak mau gogorokan, baik. Sok, mangga ada yang mau ditanyakan nggak atau berpendapat atau sok lah. Silakan bersuara, bersuara. Suara dengarkan lagu. Sampai jam berapa kita ini? Sampai jam 12.50 tuh. Wah, baru juga 12.34 sok. Atau siapa yang mau berbicara boleh? Berpendapat, berpendapat boleh. Bapak mau nanya. Pak, mau nanya. Boleh, boleh. Kalau proses Irian Barat jadi wilayah kesatuan Indonesia itu gimana sih? Ada Coba-coba. perundingan-perundingannya lain lagi atau gimana? Tunggu ya bentar ya. Makasih. Siap, siap. Bentar, bentar ya. Bapak dibalas dulu ini nih. Ada WA dari Sumedang ya. Tunggu ya, bentar ya. Bentar ya, bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Tunggu ya. Tunggu, 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 tunggu. Gimana? Mei, gimana Mei? Ulangi Mei, ulangi Mei. Ulangi. Kalau proses Irian Barat atau Irian Jaya menjadi wilayah kesatuan Indonesia tuh gimana sih? Apakah ada perundingan-perundingan lainnya, perjanjian-perjanjian lainnya gitu? Terima kasih Pak. Oke, siap. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Tapi ini pertanyaannya jadi loncat ini. Bukan dari KMB lagi. Ini mah loncat ke tahun 1950-an ke sana ini mah ya nggak apa-apa. Tapi akan coba Bapak jawab ya. Jadi proses pengembalian Irian Barat ke Indonesia itu dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang melalui diplomasi dan lain sebagainya. Tapi melalui jalur diplomasi ini Belanda tidak menggubris sama sekali tentang pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Sehingga pada waktu itu akhirnya dengan cara militer, yaitu Indonesia mengirimkan pasukan ke Irian Barat dengan beberapa tahapan ya. Nanti ada yang namanya itu Dwi Kora ya, Dwi Komando Rakyat pada waktu itu. Nanti dibahasnya ya, jangan sekarang ya. Dengan caranya itu tahapan-tahapannya itu ada. Bahkan sampai ada yang namanya pertarungan Laut Aru, pertempuran Laut Aru pada waktu itu ya. Itu. Jadi kenanya itu dapatnya itu yaitu dengan cara militer, dengan langsung menyerang ke Irian Barat itu. Gitu ya. Itu mungkin jawabannya sementara. Mudah-mudahan Mei nggak puas ya, biar nanti terus mencari lagi sumber-sumber yang lainnya. Ya, jangan hanya dari Bapak saja gitu kan, bisa dari sumber yang lainnya juga ya. Mudah-mudahan nggak puas Mei. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Gimana? Ada teman-temannya yang mau menambahkan boleh? Yang mau menambahkan tentang Irian Barat ini jawabannya. Silahkan. Silahkan. Kita berdiskusi, lebih enak berdiskusi. Kalau nggak diskusi itu seperti di kuburan, nggak enak, sepi-sepi baik ya. Diam-diam baik lah. Ngomong dong, ngomong.
Gimana? Ada yang mau menambahkan nggak atau ada pertanyaan lain? Mangga silahkan. Aduh, satu guling. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Boleh. Jikalau tidak ada, mungkin saya akan menyudahi pertemuan ini sampai jam 12.40 ya. Nanti akan Bapak render dulu ininya, nanti Bapak upload ke YouTube biar teman-teman kalian yang ikut belajar bisa nonton ya. Gitu. Jangan lupa subscribe juga ya dan like-nya, komen kalau perlu juga boleh. Rawono lagi? Pertanyaan gak ada lagi? Enggak, Gak tidak ada? ada, Pak. Paham berarti ya, paham? Paham. Oke. Bapak boleh minta modulnya enggak? Boleh minta modulnya. Bapak akan kirimkan di chat ini ya. Di chat ya. Iya, Pak. Iya. Enggak di grup WA ya, di chat aja ya Bapak kirimkannya ya. Bentar. Bapak stop share dulu berarti ya. Oke, di chat WA ya. Di chat WA, di chat ini ya. Tuh udah di send sama Bapak ya. Tunggu. Nah, itu tuh udah ada di chat Zoom-nya, di chat Zoom-nya. Ya. Udah ya, silahkan di-download ya. Kalau sudah di-download, Bapak akan mengakhiri pertemuan ini gitu. Jadi yang dapat modul hanya yang hadir aja sekarang di sini ya, yang nggak hadir di sini nggak dapat modul ya. Makanya kalau mau Zoom sama Bapak virtual meeting harus mau. Bapak kasih lah itu bahan ajarnya juga lah. Kalau nggak mau mah ya rugi, nggak dapat bahan ajar. Udah? Semua di-download? Udah di-download? Udah, terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lainnya gimana? Udah di-downloadnya? Udah, makasih Pak. Oke, kalau begitu ya. Awas itu jangan dirubah-rubah itu PDF-nya ya. Itu hak ciptanya ada di saya ya, awas ya. Nanti plagiatisme Anda kalau ditiran-tiran itu ya. Ya udah, kalau gitu Bapak akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak-banyak salah ya. Oh, itu Najwa udah pindah tempat, belakangnya nggak rak lagi, udah di kamar mungkin ini ya. Nggak apa-apalah. Ya itu aja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.